Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran hari ini. Kita akan membahas aktualisasi prinsip musyawarah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 terhadap konflik pada OSIS di sekolah. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Haris dari PAI 3D. Nah, apa sih musyawarah itu? Musyawarah adalah secara bahasa berasal dari kata menyampaikan atau mengambil, artinya menyampaikan suatu pendapat dan mengambil keputusan secara bersama. Adapun dalam Quran Surat Al-Imran, Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfirhum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Pesan moral yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah Allah SWT mengajarkan kita untuk memiliki sikap lembut dan empati kepada sesama. Sebagai seorang pemimpin tentu harus memiliki sifat lemah lembut, memiliki sikap pemaaf sebagai solusi sosial, serta melakukan musyawarah ketika kita mengambil keputusan, ketika kita mencari jalan keluar, ketika mencari solusi, kita harus bermusyawarah, serta berserah diri dan bertawakal kepada kita yang mendapat hasil keputusan. Ketika kita sudah mendapatkan keputusan dari musyawarah tersebut, mari kita bertawakal. Disebut juga dalam sebuah hadis Sunan Tirmidzi hadis nomor 1636 bahwasanya An Abi Hurairah qala ra'aitu ahada aksar masyuratan li ashabi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pesan moral yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah memisahkan sikap bermusyawarah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW senantiasa bermusyawarah ketika mengambil keputusan dengan para sahabatnya. Definisi OSIS. OSIS merupakan organisasi siswa intra sekolah yang wajib ada di sekolah, yang resmi ada di sekolah, merupakan wadah bagi siswa untuk mengembangkan potensi, minat dan bakat dan belajar kepemimpinan. OSIS juga berfungsi untuk membicarakan beberapa hal tentang sekolah lebih lanjut, seperti acara, lomba, dan lain sebagainya. Adapun konflik dalam OSIS yaitu konflik interpersonal, yaitu konflik internal, biasanya muncul akibat perbedaan kepribadian atau ego antar anggota. Jadi setiap anggota ketika masih memiliki ego masing-masing, masih egois, maka itu akan menjadi konflik, hambatan pada organisasi tersebut. Yang kedua itu konflik peran. Konflik peran terjadi karena adanya tumpang tindih tanggung jawab antar bidang atau divisi. Yang ketiga itu konflik nilai, muncul dari perbedaan prinsip dan tujuan. Misalnya antara anggota yang lebih berorientasi pada prestasi akademik dengan yang menekankan kegiatan sosial. Ketika siswa memiliki ego, konflik nilai, maka akan menjadi hambatan pada OSIS tersebut. Yang ketiga selanjutnya konflik internal dan eksternal. Konflik internal merupakan konflik yang terjadi pada OSIS tersebut. Sedangkan konflik eksternal yaitu konflik yang terjadi pada di luar organisasi tersebut. Nah, berdasarkan konflik tersebut, bahwasanya ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik OSIS di era digital ini, seperti komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi yang tidak berjalan dengan efektif akan menjadi hambatan, akan menimbulkan konflik pada anggota lainnya. Nah, yang kedua itu ego dan perbedaan kepribadian. Telah dijelaskan seperti tadi bahwasanya ego ketika masih tertanam di diri pribadi anggota OSIS, individu OSIS, maka akan menjadi hambatan dan akan menjadi konflik pada organisasi tersebut. Yang ketiga itu gaya kepemimpinan otoriter. Ketua OSIS yang memimpin secara otoriter dan tidak melibatkan anggota, tidak bermusyawarah, maka akan menjadi hambatan bagi organisasi tersebut.
Selanjutnya cara menerapkan dan menyelesaikan konflik-konflik yang ada pada OSIS tersebut itu dengan cara bermusyawarah. Tentunya musyawarah sendiri ada langkah-langkah seperti perencanaan. Ketika ingin bermusyawarah, tentu kita akan merencanakan musyawarah tersebut, mau di mana, mau kapan, dan bagaimana. Nah, yang kedua itu pelaksanaan. Ketika perencanaan sudah matang, maka akan dilaksanakan musyawarah tersebut. Yang ketiga itu evaluasi. Ketika musyawarah sudah selesai dilaksanakan, yang selanjutnya itu evaluasi dan tindak lanjut. Keputusan yang dihasilkan ini mau dibawa kemana? Nah, selanjutnya itu penerapan musyawarah dalam OSIS. Tentu dalam OSIS harus menerapkan sikap musyawarah seperti lemah lembut dalam sikap dalam komunikasi. Ketika komunikasi memakai bahasa kasar, mengucapkan kalimat kasar, tentu organisasi akan stuck di situ, tidak akan berjalan dengan efektif. Yang kedua itu saling memaafkan dan mendoakan. Anggota OSIS tentu ketika sudah menyelesaikan sebuah masalah, sebuah konflik, harus saling memaafkan dan mendoakan agar tidak ada rasa dendam dan keribuan. Yang ketiga itu membiasakan musyawarah. Membiasakan musyawarah tentu harus ditanamkan sebagai budaya di dalam organisasi, karena komunikasi itu penting dalam organisasi, sebuah jantung yang ada di organisasi tersebut. Adapun kesimpulan dari keseluruhan itu, musyawarah sangat penting untuk sebuah organisasi, karena sebuah organisasi yang tidak melakukan musyawarah akan stuck di situ dan akan tidak berjalan dengan efektif. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.